Yang kalau sore-sore ini yang latihan yang dari Bandung, dari Tasik. Abi mah di Lampung. Oh, orang Lampung, wong Lampung ini teman-teman ya. Betul, betul. Negatif juga bisa, tergantung ke pemakaiannya. Tah cara mijahkeun domba eta ku sorangan nasi embe atau lebih ku urang diarahkeun Kang ai jalma makan sok ku sorangannya. Penghasilan suami cuman sebulan sekali gitu ya. Jadi gimana caranya ini jadi uang bulanan ini harus bisa sisa. Belum banyak polusi. Ya, begitulah teman-teman. Dan kita selalu merindukan tempat-tempat yang seperti ini. Nah, teman-teman, ini adalah lokasi yang terletak di ujung Margajaya Sukadana ya. Dan menurut informasi dari warga, ini merupakan tanah desa ya, yang dikelola oleh warga ya sebagai tanah hak tanam gitu. Dan di sini kelihatannya warga lebih banyak menanami tanahnya dengan jagung teman-teman. Nih bagi teman-teman yang gemar kebut-kebutan ya, naik motor ya, yang seneng tantangan ya di motor. Nih saya lagi berada di sirkuit Hawek ya, di Margajaya Sukadana. Nih tadi kita menyusuri jalan dari sana ya. Ini katanya adalah merupakan tanah desa ya, tanah desa yang hak tanam untuk masyarakatnya. Nah, dan ini area sirkuit ya, untuk ugal-ugalan sehat ya teman-teman ya. Ya begitulah, daripada mengganggu tetangga gitu ya dengan kebisingan suara motor, mendingan bermain-main di sini teman-teman. Nah ini teman-teman ya, ini buat panggung ya. Biasanya kalau ada event-event tuh ada bekasnya ya. Jadi nyatanya alam kita itu masih luas teman-teman ya. Dan dengan lokasi yang seperti ini apa namanya ya, mupujukeun kegemaran yang suka naik motor. Karena tidak ada salahnya juga olahraga seperti itu, tapi tidak juga mengganggu orang lain ya. Caranya adalah dengan melakukan apa yang disukai atau hobinya itu di tempat yang seperti ini lebih aman ya. Ini tanah yang merah ya, entah tuh apakah ada bedanya ya tanah yang warnanya merah dengan yang coklat, kita belum tahu. Tapi rata-rata tempat yang dijadikan untuk lokasi sirkuit seperti ini itu ya tanahnya yang seperti ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak penduduk asli sini ya? Ya, asli saya orang Cijoho, Desa Margajaya, Pak. Oke, ini tadi saya melihat asli sekali nih. Ini dulunya sebelum dijadikan sirkuit ini sebagai apa Pak? Ini Lahan ini? tadinya lahan pertanian jagung. Ya, ini hak tanahnya tanah milik Desa Margajaya. Terus dikelola oleh masyarakat yang ada di wilayah sini yang dekat, Ya, terutama betul. yang 4 dusun itu Pak. Marga Danu, Marga Luyu, Cijoho, dan Margasari. Sekarang itu mungkin udah beberapa tahun. Awalnya ini semuanya kebun jagung Pak, sampai sana. Oh, dulunya itu kan dibuka oleh Bapak Bupati Ciamis. Panen perdana itu oleh Bapak Haji Engkon Kumala. Bupati yang dulu ya? Iya. Tapi mungkin ada kesepakatan sama pihak desa untuk sebagian dijadikan lahan sirkuit. Yang itu pendirinya Hawek yang dari Margajaya, tapi masih asli orang Sukadana. Eventnya udah berapa kali nih sejak dibangunnya ini? Sekitar kalau tingkat daerahnya 4 kalian lah. 4 kali Kemarin ya? habis lebaran. Habis lebaran 4 kali. Ini kan belum selesai semua Pak. Belum selesai pembangunannya. Jadi masih dalam tahap perbaikan gitu. Tapi alhamdulillah banyak yang kalau sore-sore ini yang latihan yang dari Bandung, dari Tasik, apalagi orang asli Ciamis gitu.
Mulai Bu, nyalira wae. Alira ieu tos ngarapikeun babar. Saya udah mau lihat dap, saya. Aya. 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 Aya jaminya. Damel. Mohon. Ternyata luas sekali teman-teman ya. Kebun jagung di sini. Pos ronda teman-teman ya, untuk menjaga keamanan lingkungan. Pos ronda. Dor kutang. Kurawi lah. Walah kuat bisa patung. Piksa itu. Oh, kiripik kacanya. Kiripik kaca. Bahannya teh tina sampenya, Pak. Ngada melana ya ku sabaraha orang, Pak? Pak abdi we lah sareng ka keluarga. Oh, sareng keluarga. Mohon. Biasana di poena ya sabaraha jam, Pak, upami ya? Untuk kita sadinten lah. Dari jam 11 ge garing. Mohon. Didagangkeunna ka mana itu, Pak? Adi ngalebetan nama di dia di Margadanu. Mun si itu di lebetkeun deui ka Bogor. Aya di nu Nampung gitu. Jadi olah nama di Bogor. Di Bogor. Oh, aya nu nampungna. Maka Mbak sing langkung majengnya. Amin. Nuhun. Nah, ini teman-teman ya. Mengolah, memberdayakan hasil alam teman-teman. Ini keripik kaca ya. Jajanan biasanya nih kesukaan kaum Hawa ya. Keripik kaca biasanya rasanya pedas ya. Dan aneh ya teman-teman ya. Kenapa ya kaum perempuan itu suka yang pedas-pedas? Ini cemilan teman-teman ya. Ini yang khas teman-teman ya. Di daerah itu ada tumpukan nih kayu bakar ya. Memasak dengan menggunakan kayu bakar lebih ekonomis. Tapi kalau di kota memang sulit ya teman-teman ya. Karena suka jadi raremong ya. Melintasi kebun teman-teman. Nah. Aduh, enak banget anginnya teman-teman ya. Nih. Wow. Asri namun walaupun banyak sampah gini tapi sampah daun itu nggak masalah teman-teman ya. Karena dari daun akan kembali menjadi pupuk ya. Kecuali yang kita hindari itu adalah banyaknya sampah-sampah plastik ya. Itu mengganggu alam. Kalau sampah-sampah dari daun yang kering atau ranting itu justru jadi berguna lagi buat tanah ya. Lahan yang mungkin ya 10 atau 5 tahun ke depan juga mungkin bisa jadi rumah teman-teman ya, bisa jadi hunian ya. Meskipun kita berharap supaya ini tetap sebagai tempat untuk tumbuhnya pohon ya, tapi tidak usah disesalkan juga kalau kemudian ini jadi tempat hunian, karena memang populasi manusia itu semakin hari semakin bertambah teman-teman ya. Udaranya sejuk ya, khas ini di perkampungan seperti ini ya. Mungkin beberapa tahun ke depan nih juga bisa berubah ya. Meskipun kita berharap ini akan tetap seperti ini. Tapi itu sulit ya teman-teman ya. Oke teman-teman, hunian yang nyaman ya. Udara sejuk, burung-burung berkicau. Pagi hari bisa berjemur dengan merasakan hangatnya mentari. Nikmat sekali teman-teman ya. Bisa ada lintasan motor teman-teman. Oke teman-teman, kita susuri kembali ya perkampungan di kampung Cijoho ini. Udah kamaran dek Kak Girang teh di luhurnya
Eta naon nyenak mana teh? Bebeledugan kalian ningali. Oh, itu nganggo naon? Nganggo karbit sanes? Nganggo spertus. Oh, spertus. Sok nya emang. Asik teman-teman ya. Sejuk, indah, udara masih segar, belum banyak polusi. Ya, begitulah teman-teman. Dan kita selalu merindukan tempat-tempat yang seperti ini. Dulu juga waktu saya kecil, waktu kanak-kanak, rumah nenek saya juga lingkungannya seperti ini teman-teman. Sejuk, indah ya. Kita kemana ini? Tapi udah ada juga para pedagang di sini teman-teman ya. Bu, nuju naon, Bu? Oh, sulu aya teh kayu naonnya? Nu kieu teh namina? Aceh. Oh, rambutan. Di desa rambutannya, Bu. Oh, dukuh ieu mah sanes. Ieu mah pisitan. Pisitan sareng dukuh. Langsat. Pisitan sareng langsat sareng dukuh naon bentenna, Bu? Ai langsat mah rada gepe ari dukuh mah ning raos kenyal lebetna teh ganyil. Ai mah teh gitu. Pisita kayak istilah pisitan monyet cenah eta kumaha nya? Buka teh terang. Intina mah dukuh sareng pisitan benten gitu. Ari ibu asli orang dia? Maksudnya lahir di dia gitu. Abi mah di Lampung. Oh, orang Lampung, wong Lampung ini teman-teman ya, bukan wong ya. Kalau Lampung itu apa ya? Udah itu Padang. Kalau Lampung apa ya? Tapi bahasanya Bu terus Campur. Oh, berarti ibu kadang-kadang bahasa Indonesia juga? Iya. Suami orang sini? Orang sini orang Ciamis. Orang Ciamis. Berarti ibu udah berapa tahun di sini, Bu? Udah lama, udah berapa tahun? Udah lama ya berarti lah, udah jadi orang Sunda aja ya. Iya. Nah, ini teman-teman, kalau masak di kampung tuh ini buat masak ya, Bu ya? Iya. Buat ya lebih ekonomis, walaupun mungkin gas ada, tapi lebih ekonomis pakai kayu bakar aja ya. Bakar kapan ini? Maaf, dengan Ibu siapa namanya? Suryati. Suryati. Ini teman-teman orang Lampung tapi kemudian jadi orang Sunda ya, orang Ciamis ya. Ibu lanjut bekerjanya, Bu. Ya. Makasih. Bu. Nah, ini nih sesama tetangga enak kalau di kampung ya. Saya juga orang kampung, Bu, cuman Nah, di kampung mah udah kampung bisa. di kampung mah, Bu, sejuk, udara sehat kene gitu. Kayak eta poe naon, Bu tah? Kapol. Kapol. Abi teh dugi ka ayeuna urang lembur abinya, tapi tangkal kapol teh sok hilap eta teh. Itu pangkalan saung itu. Aya tangkalna? Ya. Oh iya teman. Panjang daun. Oh, nu mirip-mirip ieu tangkal jahenya. Mirip naon daunna teh? Laja, mirip laja. Oke. Laos. Ibu ya orang dia sami aslina. Oh, asli orang dia ibu mah. Awal kenal pasti ngobrolnya bahasa Indonesianya, Bu. Henteu tak? Lah teh kitu da lami di dieu mah. Namun jadi ayeuna mah jadi biasanya, Bu. Aya na kitu nya mah. Lamun aya nu sama kitu. Tapi aya wargina mah kitu sok kitu. Oh, pasti. Ya, ke teman-teman nih, di depan saya masih ada channel Perjalanan Medira nih. Kita selalu jalan berdua ya. Waduh, Bapak gaul. Berarti Bapak terangan channel YouTube punya? Oh. Hebat. Gaul mah IG osok nya. Ya, tuh kan. Oke, teman-teman ya. Jadi yang namanya hidup daerah bukan berarti hari kita harus ketinggalan zaman ya. Bapak pegang HP ya? Oh, siap. Bapak juga. Jadi apa namanya? Teknologi itu bukan sebatas orang kota aja, teman-teman. Ini juga buat orang di perkampungan seperti ini. Saya juga orang kampung. Itu harus tahu teknologi, teman-teman. Harus tahu perkembangan zaman ya. Bapak kalau di handphone itu biasanya yang sering digunakan WhatsApp atau Facebook punya, Pak? Facebook ada juga. Wah, keren. Ini Bapak gaul nih, teman-teman ya. Tapi YouTube udah sering nonton YouTube? Ya sering lah. Nah, oke. Ya begitu, karena memang tidak semuanya internet itu. Konon dulu orang-orang tua dulu kan, Pak, kau gue bilang bahwa budak ulah sini kau ngompe HP wae cenah tah mata ngaruksak otakna. Ternyata teknologi tidak seperti itu. Nah, numutkeun pendapat Bapak, bias bahasa Indonesia, Pak? Bios. Nah, menurut pendapat Bapak ya, sebagai maaf orang yang saya juga di kampung, Pak, yang tinggal di kampung, teknologi itu kira-kira ada manfaatnya nggak, Pak? Kayak internet lah, internet. Upami ngemutkeun saur Bapak, nilai plus itu kan? Iya. Dari segi positif dan negatif tergantung ke pemakaiannya gitu, Pak. Tepat. Jadi kalau orang-orang di sana mengatakan handphone ini positif bisa juga, Betul. negatif juga bisa, tergantung ke pemakaiannya. Betul, tepat sekali. Termasuk saya sebagai orang tua menghimbau kepada anak-anak
jangan selalu pakai seperti ini. Negatifnya apa gitu kan, matanya, waktunya. Jawaban yang sangat tepat teman-teman ya. Satu lagi Pak, yang Bapak rasakan manfaat dari keberadaan internet itu apa Pak? Komunikasi dari kampung saya bisa ke Dubai, bisa ke Amerika itu melalui internet. Dalam di kabel di rumah pabelit, untungnya teka tinggali kabel apa lah. Oke. tinggali kabelnya Pabelit Pak. Maaf Bapak, dengan Bapak siapa namanya Pak? Abdi Abah welah. Abah. Oke. Abah, Ini Abah Abah. teman-teman ya. Nih teman-teman, ini di daerah Cijoho ini disebutnya pawinian ya Pak. Ya. Pawinian. Orang Sunda itu memang begitu ya. Besi jadi wesi, tebu jadi tiwu. Entah kenapa ya. Dari B itu bisa jadi W ya, jadi W ya. Ini kan pabinihan, benih ya. Tapi jadi pawinian. Maaf ya, yang namanya Wini ya, yang namanya Wini disebutkan di sini. Tapi memang di daerah ini benih itu penanaman benih seperti ini disebutnya pawinian, pabinihan teman-teman ya. Itu lidah orang Sunda teman-teman. Daerah yang seperti ini ya, itu membuat kita sehat sebetulnya ya. Dengan liku-liku, tidak seperti di kota, segala aktivitas kita itu mobilitas kita menggunakan kendaraan. Kalau di sini naik turun itu ya bisa menyehatkan tubuh, bisa menyegarkan pernapasan ya teman-teman ya. Jadi nih teman-teman yang suka gogorowokan bernyanyi ya, coba jalan-jalan di sini. Asik sekali teman-teman, udaranya segar gitu kan. Terus mata kita bisa kita cuci dengan daun-daun yang hijau ini. Nah, kalau kita lapar boleh jangan nyuri ya. Boleh minta buah-buahan yang ada di sekitar. Keren sekali, nikmat teman-teman ya. Cijoho, Sukadana, Marga Jaya. Oke. Nah, dulu waktu saya kecil teman-teman ya, saya juga di kampung dulu ya tinggalnya. Jadi kalau ada jalan yang seperti ini, biasanya saya menggelundungkan, ngagorolongkeun kelapa muda ya, kelapa yang cengkir namanya ya, kelapa yang nggak jadi itu apa ya? Cengkirnya Pak. Cengkir. Nah, cengkir digelundungin sampai ke bawah gitu. Seru teman-teman ya. Atau kalau enggak tuh main serodotan pakai apa sih namanya, upih ya kalau di saya. Rodaan pakai upih. Upih itu apa sih namanya? Yang melekat di pohon pinang ya teman-teman ya. Kita nyebutnya upih ya. Nanti kalau kita ketemu pohon pinang akan saya tunjukkan apa itu maksudnya upih ya. Nah teman-teman, kita memang ini sama perjalanan Medira kita selalu jalan bareng ya untuk mengeksplor daerah-daerah, kampung-kampung, khususnya sekarang ya masih di daerah Jawa Barat ya. Tujuan dari channel kita ini intinya adalah untuk lebih dekat lagi dengan alam, agar kita tahu cara memelihara alam, cara menyayangi alam. Karena seperti kata komen perjalanan Medira di channel saya, kita jaga alam, alam akan jaga kita. Begitu teman-teman timbal baliknya ya. Kalau kita merusak alam, ya alam juga mungkin jadi keheuleun ke kita ya. Tingali pasawahan numayak pak endah tur matak betah cur cor caiti walungan kapancuran herang ubar bayeng yang pasir-pasir jeung lamping nanu teu weleh nganti urang gancang harudang. Daramal Ibu. Ari Ibu, iya sadayana ti Cijoho. Ari ninggal sawah tesok emut waktu alit. Lulumpatan ngaruksak galang batur ngudag gelang layangan. Duh waraas. Bayangkan ya, bapak tani, ibu tani yang tadi panen tuh ya, manggul padi, memikul padi dari sana ke sini. Waduh, napas saya aja udah seperti ini. Tapi saya percaya bahwa ibu-ibu tani tadi atau bapak-bapak taninya lebih sehat daripada saya teman-teman ya. Karena udah terbiasa melintasi jalan ini.
Nah, ini teman-teman, jeruk Bali ya. Jeruk Bali ya Pak Sapri ya? Jeruk Bali. Nah, ini teman-teman ya. Ini ada yang tahu nggak sejarahnya kenapa disebut jeruk Bali ya? Padahal ini ditanamnya di Sukadana, tapi kita tetap menyebutnya jeruk Bali. Dan jeruk ini nih, cangkangnya itu apa sih namanya? Cangkang ya. Cangkangnya itu biasanya dibikin kalua ya. Manisan kalua ya? Wah, itu enak banget teman-teman ya. Tapi udah hampir beberapa tahun ini saya belum pernah menikmati lagi manisan kalua. Bukan kaula ya, kalua. Yang tahu sejarahnya kenapa jeruk ini disebut jeruk Bali, asal usulnya silahkan komen. Oke. Posisi rumah yang masih apa ya, encelo-enceloan, tapi saya yakin bahwa komunikasi kekeluargaan masih kuat di daerah ini teman-teman ya. Kekeluargaan antara tetangga dengan tetangga. Dan yang di depan itu namanya Bapak Sapri ya, yang menjadi guider, karena kebetulan beliau orang sini, jadi guider kita berdua ya. Halo, pemiliknya Bapak Apon. Kapung kurma Kang aya istilahnya embe koplok cenah eta namina naonnya Pak Kang? Bentena sareng embe koplok sareng embe biasa naon teh Kang? Embe kacang. Embe koplok teh embe kacang. Sanes embe koplok mun kieu anu ceulina Pak. Mohon. Tah cik Kang, naha disebat koplok? Apakah apa ai koplok teh identiknya sareng ge nya? Kira-kira ngeureung gitu kan. Berapa panjang cepila jadi ketutupannya liangna gitu kan. Nama gitu. Iya Kang, berternak domba atau sami atau napi memang warisan gitu di sepuh. Ternakku sekitar 3 tahunan lah. 3 tahunan. Tah cara mijahkeun domba eta ku sorangan si embe atau lebih ku urang diarahkeun Kang, ai jalma makan sok ku sorangannya. Ai embe mah upamintos katingali kumanya. Beger lah gitu. Beger gitu. Katingali ieu gitu. Dihijikeun gitu. Gitu nya. Tah. Prosesnya ditinggalikeun ku urang eta teh. Nuju kikituan teh. Ditinggalikeun. Sok kabita aja Kang teh. Iya, tah ieu anakna teh sabaraha sasi anu ieu ya? Saminggu. Saminggunya. Proses nyusu teu acan beuki jukutnya da mah. Teu acan teurak panginten. Mun jalma mah haw-haw keneh, haw-hakeng kitu nya. Oke. Di dia mah amannya Kang, maksudnya mau aya ancaman, maaf lah. Alhamdulillah. Soalnya teu dijagaan ge. Kamu cowok ya? Udah punya pacar belum kamu? Hah? Kamu pacarnya banyak Mbak ya? Karena kamu mah ceweknya banyak ya. Nggak bisa punya cewek satu ya kalau domba ya. Jadilah domba mah nggak usah setia lah ya, karena bikang-bikang itu harus punya anak dari kamu. Oke, selamat domba ya. Selamat berbahagia sama majikan kamu. Nuhun Kang. Cijoho Sukadana Marga Jaya. Cijoho Marga Jaya Sukadana, ketukar-tukar terus ya. Soang. Diem ah. Aku orang baik soalnya. Nih, sampai usia sekarang ini teman-teman ya, saya belum pernah merasakan daging angsa ya seperti apa. Penasaran juga ya, kapan-kapan harus nyoba tuh. Perdombaan. Hei domba, lagi apa kau? Hah? Kamu lagi apa? Kamu sendiri? Hah? Ada teman-temannya? Bapakmu. Kontes baheula kontisnya. Aya teknik tuh atau memang alamiah? Tanduk jantung seperti kieu misalnya teh. Alamiah. Jantan kurang teu dibentuk itu henteu. Kumaha bibit pangintennya kawitna. Oh, jadi orang teh kedah tiasa milih bibit pangintennya. Pilih anu naroskeun dia ngical anakan umur sakieu ayeuna ngical sabaraha. Tapi tilu tah eta. Hidup di daerah itu banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Kalau kita berpikir kreatif tuh, hasil alam itu bisa dijadikan
ladang atau mata pencaharian utama ya. Misalnya ya banyak hal ya, yang bisa dihasilkan dari alam. Contohnya misalnya produksi makanan yang terbuat dari singkong, dari pisang dan banyak yang lainnya. Sale pisang dari memberdayakan dari para petani di sini dulu. Tempe dari saudara saya, tempenya. Pasarannya sudah mencapai kemana saja? Sale, kalau untuk sale baru Jawa Barat, Jawa Tengah sama Jakarta. Pernah Ibu ada di dalam pengembangan usaha ini apa saja, Bu? Oke teman-teman, kita itu kan sering berpikir ya, orang-orang daerah itu banyak berbondong-bondong mencari kerja ke kota gitu kan, mencari pekerjaan yang dianggap bisa mendapatkan penghasilan yang lebih. Padahal di daerah pun kita bisa lebih kreatif lagi teman-teman ya. Contohnya seperti Ibu Hera ini ya, yang membuat perusahaan atau memiliki perusahaan home industry ya teman-teman ya, yang banyak melibatkan karyawan nih. Dan ini adalah supaya menjadi inspirasi aja ya buat teman-teman, bahwa mindset aja ya kita yang diubah gitu ya, bahwa mendapatkan penghasilan itu tidak harus selalu pergi jauh-jauh ya. Alam kita itu udah menyediakan bahan untuk dijadikan lahan atau dijadikan ladang mata pencaharian yang menjanjikan teman-teman ya. Bahkan Ibu Hera ini konon sudah mengekspor produk peyeknya. Peyek itu adalah keripik rempeyek ya. Ini disebutnya rempeyek atau keripik ya? Kalau di Sunda mah gorengan. Gorengan. Kalau di Sunda mah. Oke, nah itu teman-teman ya. Dan sale juga ya, sale ya? Sale, iya. Sale juga katanya ya teman-teman ya. Cuman sayangnya hari ini kita datang ke sini tidak melihat proses pembuatan sale, tapi nggak apa-apa. Tapi yang pasti apa yang diproses oleh Ibu Hera ini sudah diekspor bahkan ke luar negeri ya, Bu ya? Iya, ke Malaysia. Oke. Itu teman-teman, oke? Inspiratif nih. Dari hal kecil dipikirkan matang-matang bisa menjadi sesuatu, karena apapun bisa jadi jalan untuk hidup kita gitu. Tuhan sudah menyediakan bahannya di alam, dan kita diberikan akal untuk berpikir kreatif akan menghasilkan hal-hal yang menguntungkan buat kita teman-teman. Oke? Apa sih yang menginspirasi Ibu ini untuk membuka atau membuat usaha seperti ini gitu, menjalankan usaha seperti ini? Iya, kan dulu gini ya, penghasilan suami cuman sebulan sekali gitu ya. Jadi gimana caranya ini jadi uang bulanan ini harus bisa sisa gitu. Mulanya sedikit dulu, dari waktu itu masih saya yang kerja. Nah, yang awalnya saya nyari tambahan, alhamdulillah sekarang justru jadi yang utama gitu. Nah, ini apa yang diutarakan oleh Ibu Hera ini betul teman-teman ya. Emansipasi wanita itu bukan bukan dalam hal yang tidak berguna, tapi dalam hal yang berguna seperti ini. Jadilah ibu-ibu yang produktif teman-teman. Oke? Jadikan ini inspirasi. Dulur nu matuh di lembur, kuduras kalemah nu subur. Europea bari syukur ka Allah nu maha ghafur. Sangkan lembur manjing jan makmur, baraya sadesa nu nyaba ka kota. Pemaulah arek lalika